Halo teman-teman, kali ini aku akan membagikan informasi tentang perakitan kultivar sawi pakcoy Brassica subspesies sinensis yang tahan terhadap penyakit busuk hitam black rot. Sawi pakcoy dengan nama ilmiah Brassica subspesies sinensis termasuk ke dalam famili kubis-kubisan. Sawi pakcoy adalah sawi yang berasal dari negara Cina. Di Indonesia, sawi pakcoy cukup digemari oleh masyarakat, selain karena rasanya yang enak, juga mengandung banyak nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Namun, hasil produksi sawi pakcoy di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara Cina, Taiwan, dan Filipina. Hal ini salah satunya disebabkan karena sawi pakcoy terkena penyakit busuk hitam. Penyakit busuk hitam atau black rot disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Bakteri ini dapat hidup dengan baik dalam kondisi yang lembab. Penyebarannya yaitu melalui percikan air hujan, air irigasi, peralatan pertanian, angin, dan benih yang terinfeksi. Gejala yang ditimbulkan yaitu adanya nekrosis daun berbentuk seperti huruf V dan batangnya busuk hitam. Gejala tersebut lambat laun akan menyebabkan sawi tidak dapat dipanen. Bahkan di daerah Kopeng, Semarang, penyakit ini dapat menurunkan hasil produksi sawi pakcoy hingga 61%. Oleh karena itu, untuk mengatasi kegagalan panen yang cukup tinggi tersebut, perlu dirakit varietas sawi pakcoy yang tahan terhadap penyakit busuk hitam, yaitu dengan menyilangkan tetua Brassica subspesies sinensis varietas Nauli F1 yang memiliki sifat agronomis batang besar dan daun hijau mengkilat yang disilangkan dengan tetua Brassica subspesies pekinensis varietas Cangpuh early yang tahan terhadap penyakit busuk hitam. Tetua Brassica subspesies sinensis bertindak sebagai penerima atau resipien dari sifat ketahanan terhadap penyakit busuk hitam, sedangkan tetua Brassica subspesies pekinensis bertindak sebagai pendonor sifat ketahanan terhadap penyakit busuk hitam. Kedua tetua tersebut disilangkan dan dihasilkan keturunan F1. Keturunan F1 disilang balikan dengan Brassica subspesies sinensis sebagai penerima atau resipien. Hasil dari silang Becross tersebut yaitu keturunan Becross pertama. Keturunan Becross pertama kemudian diseleksi berdasarkan scoring kerusakan daun. Skor 0 menunjukkan tidak ada nekrosis, skor 1 menunjukkan terdapat nekrosis kecil, skor 3 terdapat lesi berbentuk huruf V yang berukuran 0,5 sampai 1,5 cm, skor 5 terdapat lesi berbentuk huruf V yang berukuran lebih dari 1,5 cm, skor 7 terdapat lesi berbentuk huruf V yang berukuran cukup besar mencapai tulang daun tengah sawi, skor 9 terdapat lesi yang mencapai pangkal daun. Keturunan yang tahan yaitu keturunan yang menunjukkan skor 0 sampai 3. Keturunan Becross pertama yang tahan kemudian disilang balikan lagi dengan Brassica subspesies sinensis dan dihasilkan keturunan Becross kedua. Keturunan Becross kedua kemudian diseleksi lagi berdasarkan scoring kerusakan daun. Keturunan yang tahan kemudian disilang balikan lagi dengan Brassica subspesies sinensis. Becross tersebut terus dilakukan hingga diperoleh keturunan Becross ketujuh. Keturunan Becross ketujuh kemudian diselving dan dihasilkan BC7F2. Keturunan BC7F2 kemudian diuji saring dengan menginokulasikan bakteri Xanthomonas campestris pada daun ketiga sawi, tepatnya pada 2 minggu setelah tanam. Pengamatan dilakukan 2 hari sekali selama 16 hari. Kemudian dilakukan scoring kerusakan daun seperti pada seleksi sebelumnya.
Teknik backcross ini digunakan untuk menyisipkan suatu sifat dari tanaman pendonor ke tanaman penerima atau resipien, sehingga hasil persilangan ini diharapkan dapat terbentuk varietas sawi pakcoy yang memiliki sifat agronomis batang besar dan daun hijau mengkilap yang tahan terhadap penyakit busuk hitam black rot. Sekian informasi yang dapat aku bagikan. Terima kasih dan sehat selalu teman-teman.